Pada awal tahun 1970-an, dunia psikologi dan terapi dipenuhi satu keyakinan besar. Perubahan itu rumit, lambat, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Banyak teori menjelaskan mengapa manusia bermasalah. Namun, sedikit yang benar-benar menjawab satu pertanyaan sederhana. Bagaimana seseorang bisa berubah begitu cepat? Di sebuah kampus yang baru berdiri di Santa Cruz, dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda dipertemukan oleh rasa ingin tahu yang sama. Yang pertama, Richard Bandler, seorang mahasiswa matematika dan ilmu komputer. Ia tidak terpesona oleh teori, ia terpesona oleh hasil. Yang kedua, John Grinder, seorang ahli linguistik, murid dari pendekatan tata bahasa transformasional. Ia terbiasa melihat pola di balik bahasa. Mereka tidak sedang mencari ilmu baru. Mereka sedang mencari struktur di balik keunggulan manusia. Perhatian Bandler tertuju pada seorang terapis Gestalt yang terkenal tajam dan konfrontatif, Fritz Perls. Perls bisa membuat klien sadar, tersentuh, dan berubah. Bukan lewat penjelasan panjang, melainkan lewat cara ia berbicara, bertanya, dan hadir sepenuhnya. Bandler tidak meniru teorinya, ia meniru caranya bekerja. Ia mengamati kata-kata yang dipilih, urutan pertanyaan, nada suara, dan momen diam yang sengaja diciptakan. Seperti membongkar mesin jam mahal, Bandler menemukan bahwa keajaiban Perls bukan mistik, ia punya struktur. Namun satu hal masih kurang, Perls efektif, tetapi tidak selalu hangat. Maka perjalanan berlanjut kepada seorang terapis keluarga yang dikenal penuh empati, Virginia Satir. Satir bekerja dengan sentuhan yang berbeda. Ia menyembuhkan lewat hubungan, komunikasi, dan kehadiran emosional. Hasilnya sama kuatnya, caranya sangat berbeda. Dan disinilah Bandler dan Grinder menemukan sesuatu yang menentukan. Jika dua orang yang sangat berbeda bisa sama-sama efektif, maka keunggulan itu tidak terletak pada kepribadian, melainkan pada pola. Dari eksplorasi Perls dan Satir inilah lahir metamodel, model bahasa pertama dalam NLP yang memetakan bagaimana manusia membatasi atau memperluas realitas lewat kata-kata. Namun ada satu figur yang dianggap tidak mungkin ditiru. Seorang hipnoterapis legendaris yang bekerja dengan cerita, metafora, dan sugesti halus. Milton H. Erickson. Erickson tidak memerintah pikiran sadar, ia berdialog dengan pikiran bawah sadar. Sekali lagi, Bandler dan Grinder melakukan hal yang sama. Mereka tidak meniru gaya, mereka memetakan struktur di balik pengaruhnya. Hasil eksplorasi ini kemudian terdokumentasi dalam karya-karya awal NLP, termasuk The Structure of Magic, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton Erickson. Buku-buku ini bukan sekedar catatan terapi, mereka adalah peta tentang bagaimana pengalaman manusia dibangun. Dari sinilah lahir sebuah pendekatan baru, Neuro-Linguistic Programming. Bukan untuk menjelaskan mengapa manusia rusak, melainkan untuk memahami bagaimana pengalaman subjektif tersusun dan bagaimana ia bisa diubah. NLP lahir dari satu keyakinan yang sederhana, namun revolusioner. Jika satu orang bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik, maka siapapun bisa mempelajari caranya. Dan sampai hari ini, NLP bukan tentang teknik semata. NLP adalah cara melihat manusia, bahwa di balik setiap perilaku selalu ada niat positif, dan di balik setiap kebiasaan selalu ada pola yang bisa dipelajari. Perubahan bukan lagi keajaiban, ia menjadi keterampilan.